Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. 2 teori penawaran. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 ingin menjelaskan teori penawaran. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sugianto, SE, MM, selaku dosen pengantar ilmu ekonomi mikro. Di kelompok 2 ini terdiri dari saya sendiri, Ahmad Noval Ramadan. Saya Ambar Sari. Saya Anissa Juniana Sidik. Di bab 2 ini menjelaskan tentang memahami dan menjelaskan mengenai hukum penawaran. Yang kedua, membuat dan menjelaskan kurva penawaran. Yang ketiga, menjelaskan kurva penawaran. Dan yang terakhir, menjelaskan penawaran individu dan penawaran pasar. Dan yang pertama ini, penawaran hukum penawaran. Teori mengenai hukum penawaran yang berlaku pada para produsen sebagai pelaku ekonomi pasar menyatakan bahwa jika harga barang per unit mengalami peningkatan akan berpengaruh pada jumlah barang yang ditawarkan atau disediakan lebih banyak. Secara sederhana, hukum penawaran berbunyi jika harga jual barang per unit naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Dan jika harga barang per unit turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut turun. Di sini adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran oleh produsen antara lain. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Dan yang kedua, harga barang sejenis. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, teknologi. Yang kelima, pajak. Yang keenam, iklim. Dan yang ketujuh, tujuan. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran oleh produsen. Dan untuk yang B akan dijelaskan oleh Ambar Sari. Terima kasih. B. Kurva penawaran. Kurva penawaran menunjukkan jumlah yang produsen bersedia menjual dengan harga yang akan diterimanya di pasar, dengan mempertahankan setiap faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran agar tetap. Sebagai contoh, harga yang lebih tinggi memungkinkan perusahaan yang sudah eksis untuk memperluas produksi, untuk mempekerjakan buruh tambahan, atau meminta pekerjaan untuk mempekerjakan buruh tambahan, atau meminta pekerjaan untuk melembur. Harga yang lebih tinggi juga dapat menarik perusahaan-perusahaan baru masuk dalam pasar. Karena kurangnya pengalaman bermain di pasar, perusahaan baru ini menghadapi kendala biaya tinggi sehingga tidak dapat memasuki pasar dengan harga yang lebih rendah karena tidak ekonomis. Contoh kurva penawaran. Pada saat harga bakso 16.000, jumlah bakso yang ditawarkan adalah sebesar 160 mangkok atau titik C pada kurva penawaran di bawah. Ketika harganya naik menjadi 18.000, mengakibatkan bertambahnya jumlah bakso yang ditawarkan dari 160 mangkok menjadi 180 mangkok. Contoh, titik C pada kurva permintaan bergerak ke kanan, ke kiri, ke titik B, dan seterusnya. Berikut saya jelaskan rumus persamaan fungsi penawaran, yaitu Q sama dengan min A plus B P. Sebagai keterangan, Q sama dengan kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan. A sama dengan konstanta, B sama dengan koefisien garis atau slope atau tingkat sensitivitas harga terhadap barang yang ditawarkan. P sama dengan harga jual per unit. Berikut juga di bawah ini contoh kurva pada umumnya. Ada kurva penawaran linear, ada kurva penawaran positif, kurva penawaran nol, dan kurva penawaran titik temu. Berikut saya menjelaskan kurva-kurva pada umumnya. Ada kurva penawaran linear, kurva penawaran positif, kurva penawaran nol, dan kurva penawaran tak temu. Pada kurva penawaran linear, kemiringan kurva penawaran itu positif. Artinya, apabila harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Dan sebaliknya, bila harga turun, jumlah barang yang ditawarkan akan berkurang. Ada beberapa kasus. Kemiringan kurva penawaran itu nol, artinya beberapa pun jumlah akan ditawarkan walaupun harga konstan. Kasus lainnya adalah kemiringan kurva penawaran yang tidak terbatas,
artinya penawarannya konstan, berapapun harganya. Berikut di bawah ini saya akan menjelaskan contoh soal kurva positif. Jika harga beras Rp5.000 per kilogram, jumlah beras yang tersedia dalam satu hari sebanyak 100 kilogram. Namun saat harga beras naik menjadi Rp6.000 per kilogram, jumlah beras tersedia sebanyak 150 kilogram. Bagaimanakah fungsi penawaran? Jawab. Dengan menggunakan rumus Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1, sehingga menghasilkan Q min 100 per 150 min 100 sama dengan P min 5.000 per 6.000 min 5.000, sehingga menghasilkan Q min 100 per 50 sama dengan P min 5.000 per 1.000. Dikali silangkan sehingga menghasilkan 1.000 Q min 100.000 sama dengan 50 P min 250.000. 1.000 Q sama dengan 50 P min 150.000. Q sama dengan 0,05 P min 150 atau P min 20 Q plus 3.000. Menggambarkan kurva penawaran sebagai berikut. Saat P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 150. Saat Q sama dengan 0, maka P sama dengan 3.000. Terima kasih. Baik. Untuk yang C, pergeseran kurva akan dijelaskan oleh Anissa. C. Pergeseran kurva penawaran. Sebagaimana yang terjadi dalam teori permintaan. Dalam teori penawaran, perubahan sepanjang kurva penawaran biaya akan terjadi bila berubah harga dan yang lainnya, ceteris paribus. Akan tetapi, bagaimanakah jika seandainya asumsinya itu tidak diberlakukan lagi? Misalnya, bahwa ongkos produksi berubah pada waktu harga naik, penawaran dapat tetap atau akan turun. Ternyata biaya ongkos produsen lebih besar dari biaya ongkos produksi lebih besar dari kenaikan harga atau sebaliknya. Dengan kasus kedua ini, penawaran akan bergeser ke kanan bawah atau ke kiri atas. Selanjutnya, contoh gambar pergeseran kurva penawaran. Berdasarkan kurva gambar, keseimbangan pertama ada di S1 dengan jumlah yang dijual adalah sebanyak Q1 dan harga PN. Namun, manakala harga tetap di PN, produsen memperbanyak jumlah penjualan menjadi Q3. Karena adanya perubahan ongkos produksi, sehingga keseimbangan sekarang menjadi E3. Pada saat harga tetap di PN dan ongkos produksi naik, produsen mengurangi penjualannya menjadi sebanyak Q2, sehingga keseimbangan berada di Q2 dengan harga PN. Perhatikan keseimbangan pada E2 dengan harga PN. Meskipun kemudian harga turun menjadi PM, meskipun harga PM turun, produsen tidak mengurangi penjualannya Q2. Karena itu, berhubungan dengan turunnya ongkos produksi, sehingga keseimbangan sekarang berada di E1. Baik. Penawaran individu atau penawaran pasar. Seperti halnya yang terjadi pada permintaan barang secara individual dan permintaan pasar yang telah dibicarakan di depan. Maka dalam penawaran pun juga terjadi hal serupa, yaitu peristiwa penawaran secara individual dan penawaran Pasar. Penawaran pasar artinya. Penawaran langsung ke penawaran pasar. Enggak. Ulang aja, Kak. Dulu bentar, nyari yang D-nya dulu. Oh iya, ini langsung penawaran pasar. Dan-nya di bawah, dan penawaran pasar, dan-nya di bawah. Dana di sini. Iya. Pakai D besar. Oke. Yang D, penawaran individual. Nggak bisa diedit ya? Nggak usah, udah langsung dari sini aja, ntar susah ngeditnya itu. Ya udah. D, penawaran individual atau penawaran pasar. Seperti halnya yang terjadi pada permintaan barang secara individual dan permintaan pasar yang telah dibicarakan di depan. Maka dalam penawaran pun juga terjadi hal serupa, yaitu peristiwa penawaran secara individual dan penawaran pasar. Artinya penawaran seluruh barang
yang telah terjual kepada pembeli atau sejumlah barang yang ditawarkan atau disediakan. Kami dari kelompok 2 mendapatkan referensi dari buku yang terdapat dalam gambar, yaitu Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro, yang ditulis oleh Bapak Dr. Haji Sugianto SEMM dan Anggun Putri Ramadia. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 2. Sebelumnya terima kasih, dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.